SIP dari dokter. Kemudian terkait dengan pembayaran klaim dan kapitasi terkait dengan teman-teman audit. Nah, apa ada tidak? Kemudian terkait dengan SIP bidan. Kemudian yang keempat itu terkait capaian PRB aktif. Ini menjadi penilaian dalam rasionalisasi pembayaran jaminan kesehatan. Kemudian 4 ke belakangnya lagi terkait dengan rekredensialing, nilai kredensialing. Ini kredensialing kami lagi tahapan penyelesaian dan diharapkan akhir bulan November kita sudah selesai penilaian. Nanti akan tahap selanjutnya kredensialing. Ini kita sekarang lagi melangkah ke komitmen, nanti melangkah ke kontrak. Kontrak diwacanakan di minggu pertama akhir atau minggu kedua di bulan Desember. Kemudian ini menilai kepatuhan terkait dengan WTA, kesan. Ini juga menjadi kemudian tidak ada urun biaya dan capaian KBK. Ini nilai kepatuhan. Jadi setelah kami coba penilaian di tahun 2020 ini adalah sebenarnya ini sudah kita laksanakan semua dan sudah kita ingatkan juga, namun bagaimana kita mengoptimalkan atau mencapai terkait dengan nilai kepatuhan. Terdapat dari paskes kita ada sekitar untuk klinik, ada sekitar 89 klinik. Jadi terdapat 38 FKTP dengan capaian kepatuhannya kurang dari 88 skornya. Ini yang dinilai pada saat nanti akan dapat poinnya. Kalau untuk poin-poinnya bisa dilihat nilai kepatuhan terakhir. Jadi nilai skor yang kita harapkan itu adalah 88. Capaian-capaian baik itu dari kelengkapan administrasi, mutu layanan, sampai ke KBK. Seperti itu. Terdapat 38 FKTP dengan capaian kepatuhan kurang dari 88. Pencapaian yang perlu ditingkatkan itu di 30. Jadi dari poin-poin ini yang kita tandai yang warna kuning, itu yang barangkali bisa kita tingkatkan menjelang November sama Desember ini. November ini sebenarnya masih bisa nih kita tingkatkan. Kemudian Desember masih kita bisa tingkatkan. Seperti itu, sehingga nilai kepatuhan diharapkan ini tidak menjadi suatu kendala antara BPJS Kesehatan dan mitra di dalam perjanjian kerjasama nanti. Ini dia. Jadi ada 35 klinik capaian PRB aktifnya kurang dari 70. Silakan jalankan kuota tidak langsung. Ini kita berikan. Kemudian 11 klinik dengan skor kredit 2019 ini kurang dari 70. Ini ada 11 klinik, namun harapannya di 2020 ini ditingkatkan apa-apa aja yang menjadi kekurangan, ini kita coba tingkatkan. Makanya kemarin pada saat kami turun beberapa klinik, silakan kalau ada dipoto dikirim ke kami. Sehingga bisa kami, poinnya kita tambah seperti itu. Ini perlu dilengkapi di tahun 2020 bagaimana ini ditingkatkan minimal 70. Ini saya rasa untuk skor rekomendasi tidak menjadi itu karena standarnya secara ini bisa dipenuhi. Kemudian dari 38 FKTP ini ada 33 klinik capaian skor WTA-nya kurang dari 85. Dan kebanyakan beberapa itu adalah nilai 0, tidak ada WTA, pelaksanaan WTA-nya. Makanya ini kami harapkan, kemarin kami sampaikan juga, jalankan WTA. Karena ini WTA-nya harus real time, silakan menggunakan Google Sheet yang sudah kami siapkan. Namun yang untuk manual silakan ini diarsipkan juga dan dikirimkan nanti seperti itu. Jadi untuk mempercepat prosesnya, ini menggunakan Google Sheet yang real time yang sampai ke kami, dan kami akan feedback. Hari ini kami akan feedback capaian WTA, bukan capaian WTA, tapi yang sudah melaksanakan WTA. Nanti ini ada beberapa klinik yang belum pelaksanaan WTA, ini akan kami feedback harapannya bulan November dan Desember ini dilaksanakan WTA minimal 30. Kita tahu kunjungan di paskes kita pasti lebih. Makanya ini yang kami harapkan. Memang nanti yang dinilai itu adalah skornya, bukan jumlahnya. Karena pada saat kalau misalnya kenapa sih 30? Ya kalau misalnya ini kurang dari 30 dikhawatirkan pada saat ada nilai yang jelek, skor kita jatuh. Makanya kita menggambarkan pelayanan itu minimal 30. Seperti itu. Makanya ini kami harapkan bagaimana ini bisa kita jalankan. Terutama untuk paskes-paskes yang skor kepatuhannya di bawah 88. Ini
skornya rata-rata ada 86, 82, yang 70 pun ada. Makanya kami harapkan bagaimana ini nanti bisa ditingkatkan di masing-masing klinik, terutama yang di bawah 88. Kemudian ini adalah klinik yang notabene sudah di atas 88 skornya. Rata-rata kami temukan ternyata masih bisa ditingkatkan, masih bisa dinaikkan lagi nilainya. Yang kuning-kuning ini berarti belum dioptimal dilaksanakan, sehingga harapannya memang kalau bisa 100 silakan, lebih baik. Makanya ini yang kami coba sampaikan. Ini berdasarkan jumlah FKTP, ini 51 FKTP dengan capaian kepatuhan lebih dari 88. Namun catatannya di sini nilai kredensialingnya masih menggunakan 2019. Ini skornya belum kami pindahkan untuk yang 2020 karena belum selesai terkait dengan penilaian. Namun sebagai catatan di sini masih terdapat 10 klinik belum tercapai PRB-nya. Masih ada nih, berarti masih bisa ditingkatkan. PRB sudah kami sampaikan bagaimana caranya. Prolani sudah kami sampaikan caranya seperti apa. Tingkatkan dengan kontak tidak langsung, seperti itu. Atau kegiatan yang lain yang bisa meningkatkan angka kunjungan. Kemudian 19 klinik belum tercapai skor WTA. Ternyata ini masih bisa dinaikkan nilainya. WTA-nya ternyata masih di bawah 85 skornya. Oh, berarti ini silakan ditingkatkan, baik itu dia pelayanan, mutunya, penjelasan terhadap pesertanya, paham terkait dengan apa pelayanan, terkait pengisian WTA. Hanya 10 soal, ya tidak, seperti itu. Makanya penuhi terkait dengan komitmen pelayanan, tentunya kepuasan peserta, penilaian WTA pun cukup tinggi. Makanya di sini bisa kita lihat beberapa yang warna hijau, namun masih warna kuning, dan malahan masih ada yang 0. Seperti itu. Makanya ini kami bagaimana ini ditingkatkan di FKTP. Itu terkait dengan kepatuhan. Kita masuk ke recredentialing. Jadi, apa sih dasar BPJS Kesehatan melakukan recredentialing? Ini sebagai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang BPJS. Ada klausul pasal 11 membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Ini amanat undang-undang yang bisa sama-sama kita laksanakan. Kemudian tercantum juga di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Di sini kita baca di poin kedua, yaitu fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjadi kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ingat di sini adalah yang memenuhi persyaratan. Makanya ini kami ingatkan bagaimana kami terus mengingatkan, ayo dong tingkatkan kepatuhannya, ayo dong tingkatkan terkait dengan capaian-capaiannya, bagaimana komitmen dijalankan. Ini yang kami ingatkan terus. Sehingga pada saat amanat ini kita jalankan, tentunya kita sama-sama mulus dalam perjanjian kerjasama selanjutnya. Ini amanat undang-undang, sudah dijelaskan di dalam peraturan baik Undang-Undang Nomor 24 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Ini masih kita pakai. Nah, kemudian melanjutkan terkait dengan recredentialing, ini sudah pernah kami sampaikan juga terkait dengan recredentialing. Di sini ada 2 poin penting yang perlu dipahami, yaitu ada yang namanya syarat mutlak, ada yang namanya syarat kriteria teknis. Seperti itu. Yang pertama yaitu syarat mutlak. Syarat mutlak ini harus dipenuhi. Jika salah satu yang nggak ada, ini bisa kita kerjasama. Ini syarat mutlak. Mutlak harus dipenuhi. Jika salah satunya tidak ada, ini tidak bisa kita kerjasama. Apa aja di dalam syarat mutlak? CEO, operasional, SIP dokter, MPWP, PKS dengan jejaring, surat pernyataan mematuhi ketentuan JKN, dan akreditasi. Ini syarat mutlak. Ini yang harus dipenuhi. Kemudian di dalamnya ada syarat kriteria teknis. Yang tadi, credentialing ada skornya, minimal 70. Tingkatkan SDM, sarana prasarana, jaringan komunikasi, peralatan medis, lingkup pelayanan, komitmen pelayanan. Itu ditingkatkan. Nah, itu untuk mencapai bagaimana bisa sampai 70 poinnya. Minimal 70. Nah, makanya ini kami harapkan bagaimana ini bisa terpenuhi. Terpenuhi terkait dengan recredentialing. Nah, terkait dengan akreditasi, di sini perlu kami sampaikan, berdasarkan surat edaran nomor Direktur Pelayanan Kesehatan dari Menkes, bahwa perizinan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan penetapan rumah sakit pendidikan pada masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini ada beberapa diskresi yang dilakukan. Namun sampai saat ini rasanya kami lihat datanya ini baru 1 klinik yang mendaftar
yang melapor, kemudian satu klinik kita rujukan sudah akreditasi. Kalau sudah akreditasi nggak ada masalah, namun yang belum akreditasi ini seperti apa? Makanya ini yang kami coba sampaikan di sini. Akreditasi itu syarat mutlak di tahun 2021 PKS-nya. Nah, kemudian ternyata ini sudah disampaikan juga ke dalam surat edaran dan kami sudah lakukan sosialisasi juga terkait dengan akreditasi apa yang harus dilakukan. Ya udah, FKTP membuat surat komitmen terkait dengan menjaga mutu layanan. Nah, ini dilaporkan ke Kemenkes. Namun ternyata ini belum yang dilakukan oleh klinik. Saya nggak tahu apakah belum dibaca terkait dengan aturannya atau seperti apa. Karena ini dia terkait teknis pelaporan. Ini yang sudah dikeluarkan surat edaran nomor HK 0202 Romawi 6 3929 2020 tentang pernyataan komitmen fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu sebagai pengganti akreditasi di masa COVID. Deklarasinya seperti itu. Dan kami lihat datanya, link pemantauan per tanggal 26 sekarang itu baru satu klinik Tamara yang mengajukan. Yang lain kita belum tahu nih, apakah ada kendala atau seperti apa, atau belum tahu informasinya ini. Jadi, ini berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan diberikan terkait dengan user, yaitu berdasarkan kode registrasi Paskes, kemudian passwordnya masih password standar 1234. Silakan Paskes login, masuk ke dalam link upload dokumen ini untuk memasukkan lembar komitmennya. Dan ini akan terlapor ke Kemenkes bahwa klinik ini sudah melaporkan untuk komitmennya. Ini sudah ada di dalam surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Untuk link kode Paskes di sini linknya. Saya sudah coba pribadi sendiri mencoba tadi. Oh ya ada, ini ada link kode Paskes yang terdaftar di Kemenkes, kodenya apa aja. Kemudian ternyata nanti di situ pada saat kita login, di sini ada username dan password diminta. Loginnya link kode Paskesnya ini masing-masing dengan kode passwordnya masih sama. Silakan itu dirubah sesuai dengan kebutuhan Paskes untuk karena menjaga kerahasiaan. Kemudian di sini menunya, ini dia menu indikator mutu. Silakan diupload komitmen itu yang ditandatangani oleh klinik. Ini prosesnya saya baru itu juga kita makanya ini yang kita cek coba pemantauan per tanggal 26 bulan 11 tahun 2020 ini baru satu klinik yang terdaftar yaitu klinik Tamara. Barangkali nanti bisa klinik-klinik lain kalau memang mau tanyakan ke klinik Tamara seperti apa prosesnya, karena yang kami sekarang pantau di menu komitmen mutu pasien ke sini yang terdaftar baru klinik Tamara. Satu, yang lain belum ada. Makanya kami sampaikan ini ada syarat mutlak. Silakan, saya rasa ini tidak rumit karena ini buka aplikasinya, upload terkait dengan komitmen mutu layanannya. Ini sudah ada di dalam surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Dan ini salah satu syarat untuk perpanjangan kerjasama. Maka ini kami ingatkan, per tanggal 26 bulan 11 masih baru satu. Silakan, kita ada 89 klinik, apakah masih terkait dengan memenuhi perpanjangan kerjasama atau ya kita tahu semua tahu seperti itu. Terkait dengan ini silakan ada link kode Paskes, link upload dokumennya, ini bentuk itunya. Silakan itu diupload. Nah, kemudian ini alur perpanjangan kerjasama, ini sudah kami sampaikan juga terkait dengan skor-skor nilai kredensialing ya kan yang harus dicapai untuk terkait dengan PKS. Kemudian skor-skor yang di bawah apa yang bisa dilakukan terkait dengan peningkatan skor kredensialing di masing-masing Paskes. Baik, itu terkait dengan sebagai dasar untuk kenapa sih harus dilakukan sosialisasi ini. Ya ini dia, karena ada undang-undang yang mengatur terkait tersebut. Oke, saya masuk ke metrik perubahan template PKS 2020 dan 2021, dan ini barangkali cukup panjang dan harapannya butuh perhatian dari seluruh pimpinan klinik dan Paskes, dan sini ada Aslin juga terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di tahun 2021, dan ini sudah diakseptasi secara pusat di Asli Pusat. Seperti ini kami menyampaikan sosialisasi
apa aja sih yang berubah di dalam PKS tersebut. Oke, baik. Izin. Oke, Ade, kelihatan deh ya itunya? Ade? Nadia? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke deh, baik. Oke deh. Baik, ini adalah metrik perubahan template PKS FKTP tahun 2020 ke 2021. Memang ada beberapa terjadi perubahan sedikit, namun ada yang cukup bermakna juga terkait dengan perubahan-perubahannya. Kami harapkan seluruh klinik sudah membaca PKS atau draft PKS yang sudah kami sampaikan. Jangan sampai nanti kami sampaikan ini malah bingung juga lagi, seperti itu. Makanya kami harapkan kemarin kami sudah meng-share surat pengantarnya. Silakan itu dipelajari, harusnya dari pelajari seperti itu, karena kita mau tentang PKS lagi kan 2021. Oke, izin. Yang pertama terkait dengan pasal ketentuan umum. Di sini ada perubahan istilah klaim besaran tahun 2020, jadi tahun 2021 lebih diperjelas, klaim adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan kepada bpjs kesehatan. Kemudian ada penambahan klausul. Ini di masa pandemik, itu pelayanan kontak tidak langsung adalah pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan peserta sebagai sarana komunikasi atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Ini sesuai dengan SOP BPJS Kesehatan tentang pelaksanaan KBK pada FKTP di masa pandemi COVID ini. Makanya ini klausul-klausul yang kemudian ada pengurangan klausul terkait dengan pelayanan rujuk balik. Karena ini sudah ada di dalam definisi program rujuk balik, sehingga ini dihilangkan. Ini yang perubahan terkait dengan ketentuan umum yang ada di dalam PKS. Kemudian kita masuk ke pasal 4 terkait hak pihak ke-1. Kan ada hak dan kewajiban. Tadi ketentuan umum pasal 4 terkait dengan hak pihak ke-1. Di sini memang ada beberapa perubahan. Ini kita ketahui dulu, pihak ke-1 itu adalah BPJS Kesehatan, pihak kedua itu adalah Vaskes. Nah, itu dulu dipahami, pihak ke-1 adalah BPJS Kesehatan, pihak kedua adalah Vaskes. Di sini hak pihak ke-1, perubahannya itu tidak terlalu berbeda, hanya perubahan kalimat, namun saya bacakan, menerima pemberitahuan dari pihak kedua apabila terdapat perubahan yang meliputi sumber daya manusia, termasuk dokter pengganti sementara yang memiliki SIP yang setara. Kelengkapan sarana-prasarana, lingkup pelayanan, kinerja pelayanan, waktu dan tempat praktik pada aplikasi HAPIS, dan atau secara tertulis paling lambat akhir bulan berjalan. Ini sudah sesuai dengan PMK 71, kemudian disesuaikan dengan SIP dokter, yaitu berdasarkan Permenkes 2052. Bisa sistem digitalisasi menggunakan aplikasi HAPIS, karena pengajuan berdasarkan aplikasi HAPIS. Dan ini harus dilaporkan. Jangan sampai nanti pada saat perubahan-perubahan ini tidak dilaporkan, akan timbul keluhan peserta, akan timbul perbedaan antara di aplikasi HAPIS dan di lapangan, ini tidak sesuai dengan PKS. Makanya ini kami ingatkan ke seluruh fasilitas kesehatan terkait dengan silakan untuk menggunakan aplikasi HAPIS apapun yang terjadi perubahan. Pengajuan perubahan ini menjadi sebagai dasar kita di dalam kepatuhan di dalam PKS. Untuk FKTP Jakarta, update perubahan dilakukan melalui HAPIS dan surat tertulis. Untuk FKTP non-Jamkordat melalui surat tertulis. Berarti tidak ada jaringan. Kemudian FKTP melakukan update data SDM dan sarana paling lambat akhir bulan berjalan. Ini dia, jangan sampai nanti contohnya update SIP-nya di tanggal 1. Itu nggak akan terhitung nanti. Karena harusnya terhitung nanti di bulan depannya. Dalam artinya berarti update-nya di maksimal tanggal 30. Harapannya sih sebelum-sebelumnya sudah diupdate duluan, sehingga tidak menimbulkan nanti malah bingung nanti pas di ujung hari, ujung bulan maksudnya seperti itu. Makanya ini kami harapkan ini diupdate, silakan. Kemudian pihak ke-1 itu menerima fakta integritas jumlah tenaga medis yang diajukan oleh pihak kedua melalui aplikasi HAPIS paling lambat setiap tanggal 4
bulan berikutnya sebagai dasar penetapan norma kapitasi. Dikecualikan untuk FKTP non-Jarkomdat, fakta integritas diterima melalui dokumen tertulis. Makanya ini kami harapkan di dalam PKS sudah tercantum itu setiap tanggal 4, namun masih ditemukan klinik yang harus kami ingatkan kembali. Minta tolong kita patuh terhadap PKS. Makanya kemarin ini kami tuangkan ke dalam komitmen juga, yang komitmen 2020 juga kami tuangkan terkait dengan, dan ternyata masih banyak juga kami temukan yang merah-merah. Nah, seperti itu. Makanya warnanya merah gitu. Seperti itu. Makanya dalam artian tanggal 4 ini maksimal terakhir. Seperti itu. Jangan sampai nanti pada saat itu kelewat tanggal 5. Ini akan menjadi kendala kita dalam terkait dengan perhitungan norma kapitasi. Minta tolong kami, ini kita pahami sama. Izin Bapak Ibu pimpinan menandatangani PKS, berarti pahami PKS-nya. Jalankan terkait dengan klausul-klausul yang ada. Seperti itu. FKTP mengajukan fakta integritas kepada Bpjs Kesehatan paling lambat tanggal 4. Ini paling lambat. Jangan kami harapkan jangan paling lambat dong. Tanggal 3 ini sudah diajukan. Maka di komitmen tanggal 3 kami buat. Karena di tanggal 4 pernah kami harus mengingatkan sampai jam 12 jam 10 malam kami ingatkan. Ini aneh, kami mau membayar, kami harus mengingatkan seperti itu. Minta tolong, kita mau dibayar, silakan diajukan segera. Tanggal 1 bisa tanggal 1, silakan. Sebagai contoh, melakukan update perubahan SDM paling lambat tanggal 31 Oktober. Dan FKTP paling lambat mengajukan terkait dengan fakta integritas 4 November di APIS sebagai dasar penetapan norma kapitasi di bulan November. Makanya kalau misalnya nanti adiknya tanggal 1 November, hitung nanti bulan depan nanti. Seperti itu. Makanya ini kami harapkan di akhir bulan sudah diupdate. Kemudian kami lanjutkan, menerima data pelayanan kontak langsung dan kontak tidak langsung segera setelah pihak kedua melakukan pelayanan melalui aplikasi pencatatan pelayanan tingkat pertama yang dikembangkan oleh pihak ke-1 dan atau laporan lainnya yang berkaitan dengan program JKN dari pihak kedua dan jejaring paskesnya, kecualikan untuk KTP yang berada di wilayah yang tidak tersedia jaringan komunikasi. Data pelayanan dilaporkan dalam bentuk manual sebagaimana tercantum pada lampiran 4 ada dalam PKS. Nah, ini terkait dengan penggunaan aplikasi Pikir terutama. Nah, kami harapkan ini sudah tercantum di dalam PKS. Makanya bagaimana pemanfaatan aplikasi Pikir di entry secara real time. Nah, ini dah tercantum di dalam PKS. Ini sesuai dengan Permenkes 71, kemudian sistem digital pelaporannya, dan penginputan data pelayanan diprioritaskan untuk dilakukan secara real time. Nah, ini kami harapkan bagaimana kami sering dah memfeedback nih. Nah, ini belum di-entry secara tuntas, Nah, maka ini minta tolong bagaimana ini bisa dikawal oleh pimpinan, oleh penanggung jawab terkait dengan pegawai-pegawai kita yang ada terkait dengan entry Pikir. Ini ada di dalam klausul PKS. Sebenarnya hampir sama di dalam 2020, namun di sini ditambahkan terkait dengan kontak tidak langsung yang bisa dilakukan pengentrian. Kemudian kami lanjutkan, menerima fakta integritas Sinjalojin dan memberikan hak akses sistem informasi pihak ke-1 kepada pihak kedua. Nah, dalam artian sistem informasi Sinjalojin ini terkait dengan penggunaan aplikasi Pikir, terkait dengan penggunaan aplikasi Hafiz, makanya ini perlu. Kemarin di sini di dalam PKS 2020 itu disampaikan PIC yang diberikan wewenang, namun di sini diganti hanya dengan menggunakan fakta integritas Sinjalojin, siapa aja yang menggunakan ini. Dan ini berdasarkan rekomendasi KAP. Kemudian menerima pemberitahuan dari pihak kedua apabila terdapat perubahan informasi mengenai keuangan meliputi perubahan nomor rekening, nama bank, nama rekening, MPWP secara tertulis dan melalui sistem aplikasi APIS. Ini harus diajukan, harus dilaporkan. Kemudian memberikan informasi standar minimal, ini kewajiban pihak ke-1. Dalam artian kewajiban pihak BPJS Kesehatan yang memberikan informasi standar minimal perangkat keras dan jaringan komunikasi data kepada pihak kedua. Kemudian ada klausul yang dihapuskan terkait dengan kekurangan dalam waktu 15 hari ini, ketidaklengkapan dokumen-dokumen harus memberikannya itu dihilangkan. Karena itu merupakan kewajiban EKTP dalam artian memberikan kelengkapan berkas, sehingga ini dihilangkan. Kemudian menyediakan sistem antrian pendaftaran pelayanan kesehatan secara online. Ini sudah kami siapkan secara online-nya, terkoneksi dengan Mobile JKN. Dan ini harapannya dimanfaatkan oleh FKTP. Ini adalah kewajiban kami sudah menyiapkan datanya. Dalam artian aplikasinya kami siapkan. Silakan secara antrian pendaftaran ini kemudian terkait dengan Mobile JKN ini kaitannya di sini.
bagaimana ini bisa dimanfaatkan oleh FKTP. Ini ada perubahan di hak pihak kedua. Nah, di sini adalah hak dari Vaskes tingkat pertama, yaitu memperoleh sistem antrian pendaftaran. Ini yang memperoleh dalam artian terkait dengan antrian online, kemudian yang terkoneksi dengan mobile JKN dari pihak ke-1 dari kami. Kami sudah memberikan, sekarang tergantung dari pihak kedua bagaimana memanfaatkan ini. Dan di dalam PKS sudah diterangkan bagaimana ini harus dimanfaatkan. Kemudian dalam hal ketidaklengkapan dokumen, tagihan klaim dan kapitasi ini di hak pihak kedua. Jadi dalam artian pihak kedua mengirimkan ke BPJS Kesehatan, kemudian tidak lengkap klaimnya. Di sini kan dibunyikan di tahun 2020 mengembalikan kekurangan berkas dalam waktu 15 hari. Ini dihapus. Ini dihapus karena ini mengajukan klaim itu adalah kewajiban dari FKTP, menyampaikan dokumen secara lengkap. Itu kewajiban FKTP menyampaikan dokumen secara lengkap. Terkait dengan apa-apa syaratnya, ini sudah disampaikan dalam bentuk surat, kami sudah sampaikan, ini loh syarat-syaratnya. Ini tolong dilengkapi dulu, makanya biasanya ini sebelum diajukan, itu di cross check ulang untuk memastikan kebenaran klaim, ketepatan klaim, dan kelengkapan klaim. Makanya kewajiban ini dihilangkan terkait dengan kami harus melaporkan selama 15 hari, kelengkapan, namun FKTP mematuhi kewajibannya menyampaikan dokumen secara lengkap pada saat mengajukan klaim. Ini dia yang perlu dipahami. Kemudian kewajiban pihak kedua di FKTP sini ada beberapa klausul penambahan. Kalau misalnya di tahun 2020 ini tidak tercantum terkait dengan kontak langsung tidak langsung. Ini dia. Ini tambahan yang bagaimana memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta secara kontak langsung dan kontak tidak langsung. Ini ditambahkan. Ini ditambahkan di dalam kewajiban pihak kedua. Jadi bisa kita akomodir di dalam pelayanan kontak tidak langsung. Kemudian memberikan pelayanan kontak tidak langsung kepada peserta melalui sistem informasi atau sistem informasi lainnya dalam artian melalui mobile JKN yang kami siapkan. Silakan, harapannya seluruh klinik sudah register, kemudian atau menggunakan informasi yang lain yang digunakan oleh pihak kedua, dan informasi yang terkait kontak tidak langsung yang digunakan oleh klinik itu harus dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Kami tahu, jadi klinik ini menggunakan sistemnya WA, dan silakan ini dilaporkan. Jangan sampai kami tidak tahu, ini kami tahunya FKTP harus menggunakan mobile JKN terkait dengan pelayanan kontak tidak langsung. Kemudian di klausul terkait dengan memberikan data dan informasi tentang sumber daya manusia, sarana prasarana, dan data rekening pembayaran pihak ke-1 kepada pihak kedua kepada pihak ke-1 melalui aplikasi Hafiz dan atau secara tertulis. Tadi disampaikan ini kita memang lebih ke Hafiz. Lebih ke Hafiz terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di Vaskes tingkat pertama secara digitalisasi. Makanya ini yang kami harapkan, bagaimana kita benar-benar setiap ada perubahan silakan langsung diupdate di Hafiz. Kemudian memberikan pemberitahuan kepada pihak ke-1. Satu, apabila terdapat perubahan yang meliputi sumber daya. Ini yang pertama tadi. Bagaimana Hafiz benar-benar dimanfaatkan, dan jika ada perubahan langsung diajukan dan dikabari ke BPJS Kesehatan. Kemudian mengajukan fakta integritas jumlah tenaga medis. Ini dia. Ini adalah kewajiban pihak kedua tadi sampaikan. Ini kewajiban. Maksimal tanggal 4. Harusnya nggak perlu diingatkan lagi nih, seperti itu. Makanya harapannya tanggal 3 sudah kita jalankan langsung. Ya udah, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 cukup. Saya rasa bisa diajukan fakta integritas terkait dengan perhitungan SDM untuk norma kapitasi. Ini sudah sama, tadi hampir sama yang poin di atas yang kami sampaikan. Kemudian ini juga klausul terkait dengan penggunaan aplikasi bagaimana memasukkan data pelayanan yang diberikan kepada peserta, baik kontak langsung maupun tidak langsung, secara segera setelah pelayanan, termasuk pelayanan jajan Vaskes. Ini dia kami harapkan bagaimana ini kita jalankan bersama nih, segera, real time. Karena kami temukan beberapa yang kami feedback, ternyata masih beberapa klinik juga yang tidak real time. Tidak real time, dan malahan sudah ada yang expired. Seperti itu, dalam artian sudah lewat dari 1 bulan berikutnya atau N+2. Dan ini kami harap bagaimana
pahami PKS. Di dalam PKS sudah dijelaskan. Ini suatu kalau pada saat ini tidak dijalankan, berarti kan kita tidak patuh terhadap PKS. Makanya ini kami harapkan bagaimana ini sama-sama kita pahami terkait dengan apa-apa yang harus dilaksanakan. Kemudian menyerahkan fakta integritas single login bagi setiap user pihak kedua yang diberikan wewenang untuk melaksanakan operasional sistem informasi. Ini fakta integritasnya ada bentuk, jadi dalam satu fakta integritas pimpinan bisa menunjuk beberapa pegawai dan akan dibuat user masing-masing pegawainya di masing-masing klinik. Seperti itu, sehingga ini merupakan rekomendasi KAP. Jadi pemanfaatan piker itu harus single login, tidak boleh digunakan misalnya pegawai A, usernya A, nanti digunakan oleh pegawai B atau pegawai C, karena ini single login. Makanya ini kami harapkan bagaimana ini benar-benar dijalankan oleh FKTP. Kemudian tambahannya menyediakan perangkat keras. Ini dia, saya rasa ini kelengkapan dari komputer atau seperti apa ini dari FKTP macam mesin scanner. Kemarin kita dalam credentialing baru juga di situ ada tambahan terkait dengan scanner. Scanner ini bisa melalui handphone atau bisa melalui mesin scanner seperti silakan. Kemudian memberitahukan kepada pihak ke-1 apabila terdapat perubahan informasi mengenai keuangan. Ini perubahan-perubahan ini harus dilaporkan. Kemudian memanfaatkan sistem antrian pendaftaran pelayanan kesehatan secara online terkoneksi ke mobile JKN. Ini juga kami harapkan bagaimana ini adalah kewajiban yang harus kita jalankan. Ini adalah tercantum di dalam PKS, tolong dipahami. Kemudian ke pasal 5, yaitu informasi dan penanganan pengaduan peserta. Di dalam sini, setiap kami kredensiali juga kami menyampaikan mana penunjukan petugas informasinya, petugas pengaduannya, mana. Ini yang kami minta ya terumumkan, tersampaikan, peserta tahu ini yang petugas informasinya, ini petugas yang bisa dikontak terkait dengan informasi atau penanganan keluhan. Ini kami harapkan benar-benar dapat dipublikasikan di FKTP. Kemudian dalam hal peserta JKS atau pihak kedua membutuhkan pelayanan pemberi informasi dan pengaduan, maka mekanisme dilakukan sebagai berikut. Di sini adalah mekanisme terkait dengan pengelolaan pengaduan. Dalam artian ini terlampir nanti ada lampiran terkait dengan SLA penanganan pengaduan dari peserta. Makanya kami butuh data siapa yang ditunjuk sebagai petugas informasi dan pengaduan sebagai komunikasi terkait dengan keluhan-keluhan atau informasi yang dibutuhkan oleh peserta di klinik ataupun yang sampai ke BPJS Kesehatan. Dan nanti ada SLA-nya berapa hari untuk penyelesaian terkait dengan pengelolaan pemberi informasi atau pengaduan. Di sini saya lanjut, silakan nanti ini dipelajari karena ada di dalam PKS-nya. Ini ada tambah klausul tambahan. Di 2020 nggak ada klausul ini. 2021 ada tambahan klausulnya. Secara teknisnya ada SLA-nya, standar penyelesaiannya. Ini ada di lampiran 11, lampiran yang baru yang disampaikan. Kemudian pasal 7, kadaluarsa klaim non kapitasi. Ini juga kami ingatkan bagaimana ini sama di dalam sudah tercantum di dalam Perpres 82 tahun 2018 terkait dengan 6 bulan terhitung sejak pelayanan. Untuk klaim yang lewat 6 bulan ya udahlah nggak usah diajukan lagi karena ini sesuai dengan perjanjian kerjasama dan sesuai dengan Perpres memang sudah expired klaimnya. Makanya ini kami harapkan bagaimana klaim secara rutin diajukan. Kemudian pasal 11 terkait dengan monitoring dan evaluasi, BPJS Kesehatan kami akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan yaitu mereview kesesuaian rujukan spesialistik dari FKTP yang ditegakkan sebagai kasus non spesialistik di FKRTL. Ini merupakan bagian monitoring dan evaluasi. Makanya ini yang akan kami lakukan nanti di poin ini terkait dengan monitoring dan evaluasi. Ini ada poin-poin terkait dengan evaluasi. Yang pertama seperti urutannya kalau saya lihat sini angka kunjungan, rasio rujukan, angka kontak langsung dan kontak tidak langsung, angka rujukan non spesialistik,
review kesesuaian rujukan spesialistik dari FKTP yang ditegakkan sebagai kasus non spesialistik di FKTL, dan pengelolaan prolanis terkendali dan WTA atau audit atau kesan. Nah, ini dia yang akan direview terkait dengan, makanya ini kami sering menyampaikan MONEP terkait relasi rujukan, terkait kunjungan, kontak tidak langsung nanti akan menjadi tambahan di dalam masa pandemi COVID ini. Makanya terkait dengan rujukan yang menjadi KNS, kunjungan non spesialistik, ini juga menjadi yang akan dilakukan audit, akan dilakukan verifikasi terkait dengan kebenaran data yang dilakukan, baik itu dirujuk atau tidak dirujuk. Kemudian pasal 12, di sini ada pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Di sini terkait dengan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk dalam hal FKTP terbukti memberikan rujukan yang tidak sesuai ke rumah sakit. Contohnya, FKTP melakukan upcoding, menaikkan diagnosa rujukan menjadi rujukan spesialistik, padahal sampai ke rumah sakit ternyata menjadi kunjungan spesialistik. Ini dua dalam PPKS. Makanya ini diharapkan bagaimana patuh sesuai kesesuaian terkait dengan rujukan yang dikeluarkan itu rujukan spesialistik. Makanya ini benar-benar dipahami karena nanti di pasal 12 ini ada masuk klausul audit yang akan kami lakukan terkait dengan kesesuaian. Untuk 2020 ini memang kita belum optimal, namun kita sampaikan terkait dengan ini. Namun nanti di 2020 ini kita akan mengikutkan TKMKB, Asosiasi Paskes, di sini ada organisasi profesi terkait dengan kesesuaian dan ketepatan. Ini kaitannya dengan kualitas rujukan yang dikeluarkan oleh FKTP. Makanya ini akan dibahas secara audit atau secara kesesuaiannya, kualitasnya. Nah, kemudian selain audit yang dilakukan oleh tim audit internal kesehatan, kami juga melakukan verifikasi pasca klaim. Dalam artian klaim yang sudah dibayarkan akan dilakukan verifikasi ulang. Kemudian di sini ada juga audit administrasi klaim yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Nah, ini akan kami lakukan terkait dengan paskes yang pengajuan klaim, baik itu klaim non kapitasi atau terkait dengan yang tadi terkait dengan rujukan-rujukan yang keluar kesesuaian baik itu spesialistik menjadi KNS. Kemudian di sini ada pasal 13 itu terkait dengan sanksi. Sebenarnya hampir mirip dengan tahun 2020, namun ada beberapa sedikit hanya perubahan baik itu dalam kalimat itu berdasarkan rekomendasi dari BPKP. Yaitu dalam hal salah satu pihak diketahui menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan moral hazard atau fraud, namun tidak terbatas pada yaitu membuat klaim fiktif, itu jelas tidak memberitahukan adanya perubahan kesediaan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan, yaitu tenaga medis, kelengkapan sarana-prasarana, dan lingkup pelayanan yang mempengaruhi kapasitas layanan dan besaran kapitasi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan berlaku. Ini fraud. Ini rekomendasi BPKP karena kaitannya ada pembayaran kapitasi. Pada saat ini tidak dilaporkan, ini fraud. Seperti itu. Makanya ini akan ada sanksi. Kemudian, dokter gigi yang tidak melakukan praktik sesuai waktu yang tercantum dalam lampiran 11. Makanya kami coba kemarin turun beberapa kunjungan di FKTP, ternyata ada beberapa FKTP yang tidak sesuai antara yang dilampirkan di dalam PKS, di Hafiz, dan di lapangan. Ini fraud. Seperti itu. Ini makanya ini perlu kami sampaikan bagaimana kita patuh terhadap PKS dan paham pembinaan dokter atau gigi yang tidak melakukan praktik sesuai dengan waktu yang tercantum dalam lampiran 11. Lampiran 9. Lampiran 9 itu terkait dengan jam pelayanan. Jam pelayanan di masing-masing paskes. Makanya ini menjadi suatu penilaian juga di dalam berarti ini kalau misalnya tidak patuh ada sanksi. Sanksi yang saya sampaikan tadi kalau terkait dengan PKS berarti kan situ ada yang namanya baik itu SP atau seperti apa, maka ini harus kami jalankan karena ada di dalam perjanjian kerjasamanya dan ini rekomendasi BPKP yang harus kami jalankan. Kemudian pemilihan peserta antar paskes yang tidak sesuai dengan ketentuan, ya oke. Kemudian memberikan rujukan kepada peserta JKN ke rumah sakit dengan kondisi TACC. Jadi dalam rujukan ada kondisi TACC dan diagnosa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan. Makanya ini akan diaudit terkait dengan KNS, sesuai atau tidak. Pada saat keluar rujukan, tidak sesuai TACC-nya, ini akan diaudit. Kalau memang sesuai, silakan. Makanya
yang diperhatikan di sini adalah kualitas rujukan. Silakan FKTP bagaimana meningkatkan kualitas rujukan yang keluar, diperhatikan di sana. Karena nanti akan mengikutkan tim pemeriksa internal atau eksternal di sini. Kemudian dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 ayat 2 dan 4 tadi di atas, kewajiban-kewajiban terkait hak dan kewajiban tidak dilaksanakan, itu ada sanksi di dalamnya. Sanksi di dalamnya, makanya ini yang akan menjadi catatan terkait dengan perjanjian kerjasama, karena perjanjian kerjasama tentunya dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik itu BPJS Kesehatan atau oleh Vaskes, seperti itu. Inilah klausul yang sudah dicantumkan. Pasal 415 terkait dengan pengakhiran perjanjian. Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian berdasarkan sebagai berikut. Ya, telah menerima surat peringatan, ya kan, secara tertulis, kemudian menyalahgunakan wewenang sebagaimana pasal 13 ayat 4, ya, kemudian izin operasional dalam artian habis, ya, kemudian salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau violet atau mengundurkan diri dari FKTP, salah satu pihak mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, pengairan berlaku efektif pada tanggal pihak yang bersangkutan telah menyatakan likuidasi. Kemudian di sini ada perubahan, yaitu perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, termasuk dalam hal terdapat perubahan atau informasi keuangan sebagaimana dimaksud tercantum pada pasal 4. Perubahan-perubahan intinya di sini semua perubahan-perubahan itu harus di dalam bentuk adendum jika ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Jika terkait dengan yang perubahan tarik kapitasi, yaitu dituangkan di dalam berita acara perubahan tarik kapitasi untuk misalnya di KBK. Ini dalam berita acara. Namun kalau perubahan-perubahan yang terkait dengan klausul di dalam PKS itu harus adendum. Adendum di dalam PKS. Ini yang disampaikan terkait dengan pasal 18 itu lain-lain. Terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam PKS. Kemudian kami sampaikan juga di sini terkait dengan lampiran yang berbeda atau ada penambahan klausul di dalam PKS itu di lampiran 2 terkait dengan prosedur pelayanan kesehatan. Ini klausul terkait dengan teknis, lebih teknis di masa pandemi COVID, yaitu klausul pelayanan kontak tidak langsung. Di sini dicantumkan berbagai macam caranya. Teknisnya, contohnya menggunakan aplikasi mobile JKN, atau SMS, atau WA, di sini teknis-teknisnya. Kemudian syarat minimal pelaporan, ada juga di dalam sini. Kemarin kami sudah sampaikan logbooknya. Logbook terkait dengan syarat minimal pelaporan kontak tidak langsung. Logbooknya tersebut, form Excel boleh dalam bentuk Excel atau dalam bentuk manual yang dicatat oleh FKTP. Dalam Excel disimpan. Kemudian bagaimana teknisnya itu didokumentasi. Disimpan hasil chatnya, hasil itu didokumentasi. Karena ini kaitannya nanti dihubung di KBK, kapitasi berbasis komitmen pelayanan. Itu hubungannya pembayaran kapitasi, besaran kapitasi yang harus dibayarkan berdasarkan kapitasi berbasis kinerja. Makanya ini yang kami harapkan, silakan dibaca di sini terkait dengan kontak tidak langsung. Ini dah berkali-kali juga kami sampaikan terkait dengan kontak tidak langsung, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh KTP terkait dengan pelaksanaan kontak tidak langsung. Misalnya promotif preventif, kemudian terkait dengan pelayanan kontak tidak langsung kontak sakit, bisa bagi peserta Prolanis atau peserta PRB, atau kalau misalnya broadcast masif, dalam artian kita menyampaikan WA broadcast, namun tidak ada komunikasi dua arah, itu tidak dihitung sebagai kontak-kontak tidak langsung. Namun harus ada komunikasi dua arah. Itu intinya dalam angka kontak tidak langsung. Ini sudah dicantumkan di dalam PKS sehingga pelayanan kontak tidak langsung ini sudah bisa kita optimalkan di FKTP sebagai perhitungan di capaian KBK. Termasuk perhitungan capaian KBK. Ini bisa dihitung dan sudah dilegalkan. Makanya ini bagaimana FKTP bisa mengoptimalkan terkait pelayanan kontak tidak langsung. Teknis-teknisnya sudah ada di dalam PKS. Kalau misalnya nanti contohnya nih pemberian promotif preventif melalui 3D+, yaitu disiplin pakai masker, itu masuk di dalam kontak tidak langsung. Bisa di-entry di pikir. Intinya entry di pikir. Bisa menjadi angka kontak di fase tingkat pertama untuk capaian KBK. Makanya ini bisa dilakukan oleh FKTP. Kalau misalnya pelayanan konsultasi medis, peserta contohnya lebih peserta PRB atau penyakit kronis atau prolanis, ini
kalau saya sih lebih kotak sakit karena ada hubungan-hubungan, misalnya ada keluhan atau ada pengobatan seperti itu. Makanya ini kaitannya kontak sakit lebih. Kemudian ini juga berdasarkan SE BPJS Kesehatan nomor 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan KBK pada FKTP dalam masa bencana COVID-19, ini sudah dituangkan. Makanya angka kontak tidak langsung ini bisa meningkatkan angka KBK. KBK, kapitasi berbasis kinerja di FKTP cukup menurun di masa pandemik. Nah, silakan ditingkatkan dengan angka tidak langsung seperti itu. Saya rasa ini terkait dengan lampiran 2, hal-hal yang dicantum di lampiran 2 umumnya hampir sama yang itu, namun ada penambahan-penambahan terutama di angka kontak tidak langsung menjadi klausul yang bisa dihitung di dalam angka pencapaian KBK. Nah, yang perlu diperhatikan di situ adalah logbook, laporan dan dokumentasi. Itu yang perlu karena akan dilakukan audit atau pemeriksaan atau sampling peserta-peserta yang dikontak, harus ada bukti. Itu aja intinya. Kemudian di sini juga dicantumkan terkait dengan tata cara pembayaran JTP, ada beberapa perubahan. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan atas pembayaran kapitasi, maka akan dilakukan koreksi terhadap pembayaran kapitasi. Kemudian kelebihan atau kekurangan yang dimaksud dapat disebabkan oleh hasil rekon, jumlah peserta, hasil audit atau auditor, hal lain yang menyebabkan terjadinya kelebihan atau kekurangan pembayaran kapitasi, dan lainnya. Kemudian penyesuaian norma penetapan besaran tarif kapitasi dalam hal terjadi penambahan ketersediaan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan, kelengkapan sarana atau sarana dan lingkup pelayanan yang mempengaruhi kapasitas layanan dan besaran kapitasi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberlakukan pada bulan berikutnya. Kedua, kemudian apabila terjadi keterlambatan pemberitahuan dan atau tidak ada update aplikasi HAPIS, dari pihak kedua, jadi berarti tidak diupdate HAPIS, terhadap terjadinya pengurangan ketersediaan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan seperti dokter, pindah atau seperti apa, tidak dilaporkan ke BPJS Kesehatan, cuti melahirkan, meninggal dunia, ini akan terjadi penyesuaian norma penetapan besaran tarif kapitasi. Nah, dan dilakukan sejak terjadinya pengurangan. Kapan dia berkurang, ini akan dijadikan pengurangan terkait dengan kapan dia dalam artian tidak di FKTP lagi, SIP-nya masih ada, ternyata dihitung. Maka itu akan dikurangkan sesuai dengan kapan dia tidak, baik itu dari cuti melahirkan atau sudah pindah tempat tugas. Di sini disampaikan FKTP berkewajiban memberikan dokter pengganti pada bulan berjalan dalam hal terdapat pengurangan ketersediaan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan seperti dokter pindah tempat, tugas, cuti melahirkan 3 bulan, meninggal dan lain-lain. Apabila dilakukan pemeriksaan atau audit kesesuaian dokter dan ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah dokter dengan data yang disampaikan, maka penyesuaian norma penetapan besaran tarif kapitasi diberlakukan sejak terjadinya pengurangan tenaga tadi, tenaga baik itu SIP, tenaga dokternya. Makanya ini akan disesuaikan kapan dia mulai tidak praktek lagi, seperti itu. Dalam hal pihak ke-1 terlambat dalam melakukan pembayaran klaim non kapitasi, pihak ke-1 kesehatan terlambat nih, ini yang kami sampaikan tadi, sanksinya apa? Ini dia sebesar 1%, ada denda yang harus kami bayarkan ke BPJS Kesehatan. Dari jumlah pembayaran non kapitasi yang harus dibayarkan untuk setiap 1 bulan keterlambatan dalam mekanisme sebagai berikut. Ini mengatur terkait dengan kami terlambat atau pembayaran, itu denda keterlambatan pembayaran kapitasi, dan perhitungan besaran jumlah denda untuk keterlambatan. Nah, di sini ada teknis perhitungannya. Makanya ini yang ada di lampiran 2 sebagai menu tambahan terkait dengan pembayaran denda ataupun pelayanan-pelayanan di KBK di masa pandemi COVID. Kemudian ada penambahan lampiran untuk perjanjian kerjasama ini, yaitu lampiran 10, itu fakta integritas user login aplikasi. Fakta integritas user login aplikasi. Nah, di sini fakta integritasnya. Makanya ini akan dipakai. Kemudian ada lampiran 11 terkait dengan yang saya sampaikan tadi, terkait dengan kontak tugas informasi dan pengaduan, yaitu SLA penanganan pengaduan peserta.
ada di dalam klausul PKS. SLA penanganan pengaduan peserta. Makanya ini yang perlu dipahami di dalam lampiran 11. Berarti pengaduan itu ada pengaduan dilapor secara langsung, ada pengaduan yang dilaporkan melalui tidak langsung. Seperti itu. Ada SLA-nya, kapan harus diselesaikan. Makanya ini ada di lampiran 11. Makanya akan kami coba share sedikit terkait dengan lampiran 10 dan lampiran 11 di dalam template PKS yang baru. Oke, baik. Ini dia perubahan. Oh, ini dia lampiran perjanjian, yaitu lampiran 10. Tadi yang kita sampaikan ada penambahan sedikit, yaitu terkait dengan fakta integritas user login aplikasi Pikir atau Lupis. Ini lampiran 10. Yaitu bentuknya seperti ini, silakan nanti disesuaikan terkait dengan fakta integritas penggunaan aplikasi Pikir atau Lupis. Kemudian ini lampiran 11, yaitu terkait dengan petugas yang tadi, petugas pemberi informasi atau pengaduan keluhan, pengaduan atau penanganan keluhan. Di sini ada pengaduan langsung, ada pengaduan tidak langsung. Makanya ini yang kami sampaikan bagaimana ada waktu penanganan pengaduan. Nah, dalam artian ini harus terselesaikan dalam waktu SLA-nya. Pada saat pengaduan masuk, ini SLA penyelesaiannya sesuai sudah dengan apa di dalam tercantum di dalam lampiran 11 perjanjian. Ini silakan menjadi SLA juga di masing-masing Paskes. Oh, ada laporan-laporan, silakan diselesaikan apa yang menjadi penyelesaiannya, seperti itu. Terkait dengan baik itu keluhan atau kebutuhan informasi yang diharapkan dari peserta. Dan ini harus ada PIC-nya. Dalam artian siapa sih yang ditunjuk oleh Paskes terkait dengan petugas pengaduan ini. Makanya ini kami harapkan bagaimana ini dilengkapi. Dilengkapi dan dipahami pelaksanaan terkait dengan petugas pengaduan. Kemudian kami share lagi terkait dengan izin komitmen yang kemarin kita coba izin bentar. Oke, baik. Izin kami sampaikan terkait dengan yang sudah tadi itu menyampaikan hal-hal kenapa sih dia harus dilakukan credentialing, kenapa sih harus dilakukan sosialisasi, semuanya seperti itu. Kemudian kenapa harus kami sampaikan terkait dengan tempat-tempat perubahan agar kita sama-sama paham terkait dengan yang kita tanda tangani yang di klinik seperti itu. Kemudian di sini kami sebagai lembar komitmen awal di masing-masing Paskes, kami sudah meng-share terkait dengan lembar komitmen. Lembar komitmen ya, di tahun 2021. Komitmen pelayanan kerjasama tahun 2021. Di sini hampir sama untuk tahun 2020 kemarin, namun ada beberapa sedikit perubahan. Kami bacakan di sini. Yang pertama yaitu mengajukan klaim kapitasi secara lengkap dan benar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Tidak ada klaim susulan serta absensi klaim M1. Kenapa kami cantumkan? Karena di dalam PKS tidak dicantumkan terkait dengan tanggalnya. Makanya ini kami membuat target tanggal, yaitu tanggal 10 setiap bulan. Karena kalau secara dalam PKS itu hanya berkala. Makanya ini kami lebih mengatur terkait dengan bagaimana kita tertib terkait dengan pengklaiman. Karena jangan sampai nanti terjadi penumpukan di dalam pengklaiman. Nah, kemudian poin 2, ini sama, bersedia mengendalikan hasil rujukan 10% sesuai dengan kewenangan oleh KTP dan indikasi medis. Hasil rujukan lebih dari 10% diperbolehkan untuk kasus spesialistik. Nah, silakan. Nah, ketepatan spesialistik ini kami harapkan bagaimana kualitas layanan, kualitas rujukan yang dikeluarkan oleh KTP ini dipastikan. Nah, kemudian ini kami lagi mengevaluasi terkait dengan rasio rujukan masing-masing klinik dan akan kami sampaikan nanti pada saat di perpanjangan kerjasama atau di adendum perjanjian kerjasama untuk PKS di tahun 2020 untuk pelayanan tahun 2021. Kemudian
proaktif dalam pengelolaan program rujuk balik dengan target 80% untuk peserta PRB aktif FKTP dan 70% untuk peserta aktif di apotek. Nah, ini kita sesuaikan sedikit terkait dengan target, yaitu 80% di sini. Bagaimana PRB ini kita 80%, namun aktif di FKTP minimal. Kemudian meningkatkan keaktifan peserta Prolanis dengan target 80% melalui kegiatan kontak langsung atau tidak langsung. Sama, PRB Prolanis bisa melakukan kontak langsung tidak langsung. Kalau Prolanis lebih banyak lagi kegiatannya, misalnya edukasi melalui daring, edukasi kegiatan-kegiatan melalui daring itu bisa dilakukan untuk mengaktifkan peserta Prolanis atau pemeriksaan laboratorium peserta Prolanis. Makanya ini yang dilakukan untuk langsung kontak tidak langsung di FKTP. Kemudian seluruh dokter umum untuk mengoptimalkan pemantauan pelayanan pelaksanaan aplikasi Mobile JKN Paskes dengan memberikan informasi kepastian jadwal pelayanan ke peserta oleh klinik. Jadi klinik silakan mendorong seluruh tenaga medis di masing-masing klinik untuk meregister aplikasi Mobile JKN di masing-masing Paskes, dan kami harapkan memberikan kepastian jadwal kapan dokter ini bisa aktif setiap harinya di Mobile JKN Paskes. Ya. Contohnya jam pelayanan dari jam 8 sampai jam 12. Dokter menambahkan terkait dengan untuk konsultasi secara daring atau secara online melalui Mobile JKN Paskes. Berarti dari jam 12 sampai jam 2 atau sampai jam 3, silakan. Ini diatur dan diumumkan di klinik. Untuk jam segini sampai jam segini bisa dilakukan konsultasi daring untuk tenaga medisnya siapa, seperti itu. Jadi ada kepastian layanan dan ada informasi yang bisa disampaikan ke peserta sehingga peserta tahu. Dan ini pemanfaatan Mobile JKN Paskes dalam menambahkan jam pelayanan melalui metode konsultasi online. Makanya ini kami harapkan bagaimana klinik mendorong dan untuk melaporkan dokter-dokter yang untuk diregisterkan Mobile JKN Paskes. Kemudian melakukan pengisian data pada aplikasi Pikir sudah tercantum juga dalam PKS, namun ini kami lebih pertegas dari pendaftaran sampai ke data pelayanan dengan tertib, tuntas, dan real time. Ini juga karena kami masih temukan beberapa klinik yang belum cukup konsisten dalam melakukan entry Pikir. Kemudian melakukan survei kepuasan peserta, WTA atau kesan, minimal 30 peserta setiap bulannya, dan melaporkan ke kesehatan cabang Batam secara real time. Ini dia secara real time ini yang kami coba itu, karena kalau misalnya jika peserta menggunakan Mobile JKN, ini akan otomatis langsung ternotif ke Mobile JKN. Dia real time bisa melakukan langsung pengisian WTA-nya. Namun banyak peserta belum menggunakan Mobile JKN, sehingga harapannya FKTP mendorong peserta untuk menggunakan Mobile JKN, karena salah satu fasilitas yang bisa digunakan yaitu terkait dengan bisa konsultasi online, hal-hal fasilitas apa aja di dalam Mobile JKN peserta itu bisa digunakan. Pindah Paskes pun bisa digunakan di dalam Mobile JKN, seperti itu. Kemudian untuk yang pengisian secara WTA manual, ini yang kami harapkan klinik memindahkan ke dalam Google Sheet yang kami sampaikan, karena biar sampai ke kami secara real time. Dan ini bisa kami pindahkan ke aplikasi web kesan, WTA-nya web kesan, sehingga bisa tercatat capaian WTA dari masing-masing klinik. Karena sampai saat ini beberapa WTA itu banyak yang expired pada saat menyampaikan ke kesehatan itu WTA-nya yang manual, namun sudah bulan yang lalu, sehingga ini sudah expired, tidak bisa di-entry lagi. Makanya kami harapkan bagaimana ini bisa kita real time. Sekarang jika ada diisi manual, kemudian hari itu juga harapannya dipindahkan. Jadi kami bisa memantau per harinya dan kami pindahkan ke web kesan. Web kesan secara web base. Dan ini akan terhitung sebagai capaian WTA di masing-masing klinik. Nah, ini yang kami jalankan. Kemudian proaktif menginformasikan prosedur dan ketentuan JKN yang diterima kepada seluruh petugas di FKTP, jejaring FKTP, dan menyediakan fasilitas pelayanan informasi atau media informasi kepada peserta seperti leaflet, poster, dan lain-lain. Ini yang kami harapkan kebanyakan pada saat kami menyampaikan, contohnya nih kami menyampaikan terkait dengan Mobile JKN Paskes, terkait dengan sosialisasi PKS ini, apa-apa aja dalam klausul PKS. Ini kan adalah dasar kita melakukan suatu
suatu tujuan bersama sama pemahamannya. Makanya paham PKS, apa yang harus menjadi kewajiban, apa yang menjadi hak di dalam PKS. Harapannya seluruh jajaran ini paham, baik itu terkait dengan regulasi, baik itu terkait dengan aturan-aturan, baik itu terkait dengan hal-hal yang menjadi kesepakatan kita bersama. Ini tersampaikan ke seluruh jajaran, jangan sampai nanti ada nih, oke lah, kami izin ada perubahan-perubahan pegawai A berubah dia atau pindah atau seperti apa, digantikan ini. Ini pegawai yang mengganti ini seolah-olah tidak paham apa ini. Makanya ini kami harapkan ada transfer knowledge ke seluruh pegawai terkait dengan apa-apa aja yang menjadi ketentuan dan aturan. Dan ini izin pada saat kami turun kemarin, pada saat turun credentialing, ternyata nggak semuanya tahu. Seolah-olah dia yang tahu. Seperti itu. Kami harapkan semuanya tahu. Seluruh pegawai harus tahu terkait dengan ketentuan JKN, karena kami bekerja sama dengan klinik. Kami bukan bekerja sama dengan satu orang di dalamnya. Kami bekerja sama dengan keseluruhan klinik, manajemen. Siapa di bawah manajemen? Tentunya pegawai-pegawai klinik, seperti itu. Makanya seluruh pegawai klinik kami harapkan tahu informasi terkait dengan JKN, tidak ada yang namanya, oh kami nggak tahu, dia yang tahu, seperti itu. Kami harapkan seperti itu, tidak. Ini kita selalu paham dulu. Sepaham dulu terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan. Karena peserta tidak akan melihat pegawai ini pegawai JKN, tidak. Dia tahu pegawai klinik. Dia tahunya pegawai klinik. Seperti itu. Pegawai klinik ini bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini dia yang kami harapkan bagaimana ini poin 8 ini menjadi penekanan pada saat kami turun. Juga kami menanyakan ke petugas-petugas kita. Semuanya kami tanyakan. Sampai ke security, jika ada security kami tanyakan. Paham nggak ini? Seperti itu. Nah, jangan sampai nanti pada saat informasi yang diberikan berbeda. Pelayanan di depan beda, ini beda. Oh, itu keluhan peserta. Ujung-ujungnya kemana? Ke klinik, ujungnya kemana? Ke BPJS Kesehatan, ya hubungan antara klinik dan BPJS Kesehatan lagi, seperti itu. Makanya ini kami harapkan bagaimana ini tersampaikan. Kemudian melaksanakan komitmen sebagai salah satu dasar kelanjutan perpanjangan kerjasama di tahun 2020. Nah, ini akan kami nilai lagi terkait dengan capaian-capaian dan komitmen, dan ada dalam kepatuhan juga yang sebagai ini sebagai lampiran 12 perjanjian terkait dengan komitmen, karena ada lembar komitmen pelayanan yang pernah ada di dalam cycle terkait dengan PKS juga. Ini yang kami coba cantumkan, karena ini kan lebih ke teknisnya yang tidak tercantum di dalam PKS. Kemudian kami sudah meng-share surat pernyataan ke masing-masing klinik, barangkali di grup, baik itu komitmen dan pernyataan. Nanti izin di ujung setelah kita diskusi, nanti sesi tanya jawab, kami minta nanti seluruh klinik sekurang-kurangnya surat pernyataan ini ditandatangani, isi nama FKTP, nama pimpinan, alamat, nomor telepon, kemudian isi pernyataannya itu telah membaca dan memahami serta menyetujui klausul atau pasal-pasal di dalam perjanjian kerjasama tahun 2021 beserta lampiran, dan berkomitmen melaksanakan hal yang tercantum di dalam perjanjian tersebut sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Saya rasa ini kalimat yang dasar. Kemudian demikian pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dapat dilaksanakan. Tanggal sekarang, tanda tangan dan stempel masing-masing klinik, tanda tangan pimpinan klinik. Dan ini kami harapkan nanti pada saat ini kita diskusi, siapkan ini, silakan dipilih seperti apa dari masing-masing klinik. Nanti ditandatanganin, dan kami di akhir season untuk mengaktifkan seluruh kamera dan menunjukkan yang sudah ditandatangani, dan nanti akan kami screenshot. Nah, dipoto ya, seperti itu. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan, yang bisa kita lakukan terkait dengan sosialisasi perjanjian kerjasama tahun 2021 dan evaluasi tahun 2020 ke seluruh Paskes. Harapannya PKS yang akan ditandatangani nanti atau adendum yang ditandatangani nanti dipahami dan sama-sama bisa kita jalankan. Terima kasih kami sampaikan. Kalau saya izin ini untuk kalau materinya ini seperti ini. Ini metrik sudah sampai sampaikan, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi, dan nanti di sini penandatanganan komitmen dan persetujuan klausul PKS FKTP tahun 2021. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf
atas kekurangan dalam penyampaian. Kita coba buka dalam sesi diskusi, kami kembalikan dan kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusianto atas pemaparan materinya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi diskusi, kita masuk dulu ke arahan Bapak Kepala Cabang, juga Kesehatan Cabang Batam. Kepada Pak Dodi, kami persilakan.